Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28H Ayat 1 isinya jelas menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Namun kenyataannya, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, kekurangan akan perumahan bukannya makin mengecil, justru semakin bertambah. Dan dari data Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2009 lalu menyebutkan angka kekurangan sudah mencapai lebih dari 8 juta unit. Sedangkan untuk tahun 2010, BPS mencatat sekitar 22% penduduk Indonesia atau sekitar 13,6 juta keluarga belum memiliki rumah. Pemerintah pun menyadari hal tersebut bahwa pembangunan rumah rakyat belum sesuai target. Pemerintah sendiri pada tahun 2014 nanti menargetkan total pembangunan rumah menengah ke bawah sebanyak 1,6 juta unit. Dan menyikapi hal itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kementerian Perumahan Rakyat berencana pada tahun 2012 ini akan memberikan fasilitas kebutuhan tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau bagi rakyat. Rencananya sekitar 12.000 rumah cantik murah akan dibangun di 200 lokasi yang termasuk daerah tertinggal. Harganya maksimal 70 juta rupiah. Namun untuk wilayah-wilayah tertentu seperti di luar Jawa bisa hanya 25 sampai 35 juta rupiah per unit. Program rumah murah ini tentu saja direspon beragam oleh masyarakat. Kita berhasil membuat rumah dengan harga 25 juta sudah termasuk keuntungan pemborong. Itu rumah cetak beton, ya kan, 25 juta. Terus kalau harga tanahnya di sekitar Jakarta, pinggir ya, jangan kita ngomong Jakarta, itu antara 150 sampai 200. Jadi kalau 200 itu kebutuhan tanah untuk rumah 60 meter. Tapi untuk tambahan sarana dan prasarana tambah 40 meter. Jadi dibutuhkan 100 meter ya untuk satu rumah tipe 36. 100 meter kita anggap kaliin 200.000, 20 juta. 20 juta tambah 25 juta. Artinya pengembang biaya membangun rumah plus tanah itu baru 45 juta. 45 juta itu sarana dan prasarana itu dibantu oleh pemerintah. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Kita menyampaikan peta-peta daerah yang membutuhkan rumah itu, artinya prioritas utama. Kemudian Pak Menpora mempelajari, ada yang disetujui, ada yang tidak tentunya. Nah, dari yang sudah ada ini yang disetujui. Nah, cuma kita juga akan lebih banyak koordinasi pada hal yang lain. Misalnya, kan tidak cukup hanya bangun rumah, misalnya MCK-nya, kadang-kadang 10 rumah 1 MCK, ya. Ada daerah-daerah seperti itu. Atau jalannya, atau listriknya, atau air bersihnya. Nah itu segi-segi itu yang Kementerian PDT nanti akan menindaklanjuti lebih lanjut. Ya kalau harapan dari masyarakat kecil kalau bisa ya misalkan istilahnya perumahan murah lah itu dari masyarakat kecil lah gitu yang bisa menjangkau gitu loh. Biarpun misalnya angsuran ya yang murah, yang nyicil gitu. Ada kemudahan-kemudahan gitu. Program LPWP ini tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari pengembang perumahan kecil gitu. Jadi mesti dicari titik temu Pak, dan saya yakin itu ada titik temunya, masalah di harga Pak, maksimumnya mungkin kita naikkan. Kemudian kan ini terkait lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 PKP mengenai pembatasan minimal tipe 36. Bagaimanapun upaya pemerintah menjawab masalah kekurangan rumah untuk rakyatnya ditunggu hasil nyatanya. Masalah perumahan yang dimaklumi bersama sudah masuk kategori kritis bagi bangsa ini haruslah diatasi dengan kebijakan terobosan yang jitu. Rakyat dimanapun di tanah air, terutama yang berpenghasilan rendah sesuai amanat undang-undang, juga berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Semoga rumah yang layak bukan lagi angan-angan belaka bagi rakyat kebanyakan. Demikian laporan Yudi Sinaga dan Yodya Wiwaha dari Jakarta.